peserta Gubuk Jatim Cerdas Gelombang 3 kelas 3C dengan nomor registrasi 2569. Untuk melaksanakan tugas ketiga ini, saya menyampaikan tentang pembelajaran metode pencatatan kas kecil. Ya, metode pencatatan kas kecil yang akan saya sampaikan ini bertujuan untuk kita semuanya agar memiliki kompetensi dan meningkatkan kompetensi kita di dalam metode pencatatan kas kecil. Buku sumber yang saya gunakan adalah beberapa buku sumber akuntansi keuangan untuk SMK, MAK kelas 12, dan tentu saja ditambah dengan beberapa referensi lain yang mudah-mudahan bisa memperkuat pemahaman kita tentang metode kas kecil. Baik, untuk mempelajari metode pencatatan kas kecil ini, mari kita bersama-sama mengikuti penyampaian materi yang akan saya sampaikan. Sekali lagi, bersama saya, mari kita meningkatkan kualitas diri kita. Untuk mencatat dana kas kecil, ada dua metode yang dapat kita gunakan, yaitu metode impres dan metode fluktuasi. Nah, bagaimana implementasi dari pencatatan dengan menggunakan metode dana tetap atau metode impres ini? Kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwa apabila kita menggunakan metode impres atau dana tetap, maka jumlah di dalam rekening kas kecil itu selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir ke kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Jadi saldonya selalu sama. Apabila jumlah kas kecil tinggal sedikit dan juga pada akhir periode kasir kas kecil itu akan meminta pengisian kembali kas kecilnya, maka harus sejumlah yang sudah dibayarkan dari kas kecil tersebut. Sehingga sekali lagi jumlah uang yang ada di dalam kas kecil itu kembali seperti semula. Kemudian pengeluaran kas kecil baru dicatat pada saat pengisian kembali kas kecil. Nah, ada beberapa ciri yang harus kita pahami di dalam kita menggunakan metode dana tetap ini. Yang pertama tentu adalah saldo dana kas kecil akan selalu tetap atau tidak pernah berubah. Kasir kas kecil bertugas mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran kas kecil sebagai bukti pendukung pada saat pengisian kembali terhadap dana kas kecil. Lalu, penggantian atau pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan cara penarikan cek sebesar dengan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh kasir kas kecil. Kemudian pada saat pengisian kembali dana kas kecil, bukti-bukti pengeluaran kas kecil dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, selanjutnya kas kecil tidak menyelenggarakan jurnal untuk mencatat transaksi. Jadi sekali lagi, kasir kas kecil tidak menyelenggarakan jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas kecil, tetapi hanya catatan internal kasir kas kecil. Nah, perlu kita ketahui beberapa kelebihan dan kelemahan dari metode impres ini. Kelebihannya adalah dalam rangka pengendalian, sistem dana tetap ini lebih baik karena jumlah dana kas kecil dapat selalu kita kendalikan. Nah, pengendalian pengeluaran tiap pos atau akun akan lebih mudah karena pengeluaran tiap pos atau akun tersebut dapat kita ketahui. Nah, dengan saldo kas kecil yang jumlahnya tetap, maka pemegang kas kecil akan lebih mudah untuk memperkirakan jumlah dana per unit usahanya. Lalu apa kelemahannya? Ini yang perlu kita ketahui, bahwa kelemahan di dalam pencatatan metode impres ini adalah saldo kas kecil hanya dapat diketahui pada saat pengisian kembali. Tidak ada penambahan di tengah periode sehingga memungkinkan terjadinya kekurangan dana sebelum periode pengisian. Oleh karena itu, maka pemegang kas kecil harus dapat memperkirakan pengeluaran yang terkait dengan kas kecil. Kita dapat mencatat kas kecil di sebelah debit dan
kas di sebelah kredit. Kemudian pada saat pemakaian kas kecil tidak kita lakukan pencatatan. Lalu pada saat pengisian kembali kas kecil kita baru melakukan pencatatan, yakni dengan mencatat biaya-biaya atau beban yang sudah kita keluarkan ya di sebelah debit, kemudian kas di sebelah kredit. Nah, itu untuk mencatat metode dana tetap pada saat kita melakukan pencatatan terhadap kas kecil. Nah, selanjutnya pada saat kita menggunakan metode fluktuasi atau yang kita sebut dengan metode dana tidak tetap, pembentukan dana kas kecil ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada sistem impres tadi. Lalu perbedaannya dengan sistem impres bahwa dalam metode fluktuasi saldo rekening kas kecil tidak tetap. Artinya berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran kas kecil. Nah, pencatatan langsung dilakukan setiap terjadinya pengeluaran dari dana kas kecil. Nah, karena pencatatan itu dilakukan setiap kali terjadi pengeluaran, maka rekening kas kecil akan dikredit sebesar jumlah yang dikeluarkan. Pada saat pengisian kembali rekening kas kecil akan didebet sebesar jumlah uang yang diterima. Sama seperti pada saat kita melakukan metode dana tetap, maka ada beberapa karakteristik di dalam mempelajari metode fluktuasi ini. Yang pertama karakteristiknya adalah saldo dana kas kecil akan selalu berubah-ubah atau berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran kas kecil. Setiap terjadi transaksi, dalam hal ini ada transaksi pengeluaran kas kecil, maka bukti-bukti pengeluaran kas kecil dikumpulkan dan dicatat oleh kasir kas kecil ke dalam jurnal pengeluaran kas kecil atau buku kas kecil. Dan pada saat penggantian atau pengisian kembali terhadap dana kas kecil dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan mendebet akun kas kecil dan mengkredit akun kas. Bagaimana? Bisa dipahami? Saya yakin pemahaman ini bisa kita miliki bersama karena sangat mudah untuk mempelajari metode pencatatan kas kecil ini. Baik, saya yakin kita semuanya sudah memahami pencatatan kas kecil, baik itu metode tetap maupun metode fluktuasi. Demikian sudah kita pelajari bersama pencatatan kas kecil. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam mempelajari metode kas kecil ini adalah dalam mencatat kas kecil ada dua metode yang dapat kita gunakan, yakni metode impres atau yang kita kenal dengan metode dana tetap dan metode dana berubah atau yang kita kenal dengan metode fluktuasi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, khususnya peningkatan kompetensi di dalam pencatatan kas kecil. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.